Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Wa qala ayatul Qur'an fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Segala puji mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan peluang untuk berdiskusi membahas mengenai bagian dari bahasan penting dalam kehidupan kita ini. Di antaranya adalah pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana sikap seorang manusia, terkhusus sebagai seorang manusia yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, di mana memiliki kewajiban ataupun adanya keharusan untuk menuntut ilmu, lebih khususnya lagi ilmu agama yang menjelaskan ataupun yang banyak membahas mengenai berpikir kritis dan bersikap demokratis. Nah, berbicara mengenai berpikir kritis, tentu saja ini bagian dari penting kehidupan manusia. Ketika manusia oleh Allah diberikan modal dalam kehidupannya di muka bumi ini, bahwa dirinya itu sadar akan sebuah rasa dari apa yang sudah Allah berikan mengenai otak ataupun alat berpikirnya, dan jiwa sebagai bagian dari core dalam kehidupannya, bagian dari kunci dalam kehidupannya ada dalam jiwa ataupun qalbunya. Nah, perihal mengenai berpikir kritis ini bagaimana diperuntukkan ataupun diharuskan adanya teknis yang digunakan itu adalah alat berpikir dalam otak, atau difungsikan. Berpikir kritis ini adalah bagian di mana nalar seorang manusia itu bisa dipergunakan. Karena alat yang digunakannya bukan dominan ataupun bukan jiwa, tapi itu adalah otak ataupun akal sebagai alat berpikirnya. Dipertanyakan ketika manusia ataupun namanya manusia, dia tidak berpikir ataupun dia tidak memiliki daya pikir, terkhusus lebihnya dia tidak adanya daya pikir kritis. Kenapa dipertanyakan? Karena hakikatnya bahwa tadi modal ataupun bagian dari modal manusia itu adalah pertama akal, kedua kalbu. Maka bisa dipergunakan akal ini sebagai daya kritisnya hidup manusia. Nah, secara sederhana ketika mempertanyakan apa itu kritis, sebetulnya kita sudah berpikir kritis ketika mempertanyakan apa itu kritis sendiri. Karena makna dari kritis itu
makna dari kritis itu sendiri adalah mempertanyakan. Dari setiap apa yang dia rasakan, dari setiap apa yang dia lihat, dari setiap apa yang dia dengar. Maka tadi menyebutkan atau mengawali bagian dari pengantarnya dengan ayat Quran surah Ali Imran ayat 190 dan ayat 191 itu menunjukkan dalil manusia berpikir kritis. Apa relevansinya? Kita lihat dan coba perhatikan sama-sama dalam ayat tersebut. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, kemudian pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Tadi, indikator orang yang kritis itu dia memiliki akal dan dia memfungsikan akalnya. Maka disebutkan wa ma yadzakkaru ataupun di ayat terakhirnya redaksinya menggunakan wan nahari la ayatil liulil albab. Diartikan bahwa ulul albab di sini adalah bagi orang-orang yang berakal. Maka ini sudah menjadi tercover ataupun terakomodasi bagi di mana adanya berakal, adanya fungsi akal itu untuk berpikir. Maka ketika dihubungkan berpikir kritis, berarti dia menggunakan akalnya untuk mempertanyakan sesuatu. Ini dewasa pemikiran, ini mulai berkembangnya dewasa pemikiran seseorang ketika dia mampu mengaktifkan akalnya, memfungsikan akalnya untuk nalar yang kritis. Dia mempertanyakan sesuatu, dia mempertanyakan banyak hal, dia mempertanyakan suatu kebijakan, dia mengkritisi bagian dari apa yang sedang dia rasakan. Kenapa dia hidup, kenapa dia mati, bahkan sampai kenapa dia harus melakukan A, B, C, D. Itu bagian dari berpikir kritis yang dia memfungsikan akalnya. Namun, tidak selesai sampai sana. Ketika dia mengartikan ulul albab itu orang yang berakal, ayat selanjutnya menafsirkan ataupun menjelaskan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, hakia mau berdiri, wa qu'udan wa 'ala junubihim duduk dan dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, seraya dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ternyata dijelaskan bahwa ulul albab di sini adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, kemudian berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ternyata ulul albab di sini adalah orang yang tidak pernah berhenti untuk mengingat Allah. Dia terus memikirkan, dia terus mempertanyakan, pada akhirnya mendapati kesimpulan bahwa tidak ada proses penciptaan langit dan bumi ini Allah ciptakan dengan sia-sia. Menunjukkan adanya proses di mana dia mempertanyakan langit, dia mempertanyakan bumi, dia mempertanyakan bintang-bintang, dia mempertanyakan
perputaran bumi, dia mempertanyakan dirinya sendiri, itu bagian dari daya kritis yang dia gunakan, yang dia fungsikan akalnya untuk mempertanyakan segala hal, namun semuanya akan ditemui jawabannya, tidak ada sia-sia, semuanya ini benar-benar ciptaan Allah. Nah, ini dimana perlu kita perhatikan bahwasannya alat yang kita gunakan adalah akal, itu semuanya harus kita kembalikan kepada Allah, itu semuanya harus bertanggungjawabkan kepada Allah. Dengan digunakan untuk apa akal ini? Apakah untuk mengingat kepada Allah atau untuk melupakan Allah? Sehingga alat pengingatnya adalah berpikir kritis, begitupun alat pelupanya bisa jadi karena berpikir kritis. Jadi kembali lagi, arti ataupun makna sederhana dari berpikir kritis itu adalah akal yang berfungsi untuk mempertanyakan sesuatu. Ya, jadi ketika kita mempertanyakan sesuatu dengan penuh teliti, dengan penuh detail misalkan, itu menunjukkan kita sedang berpikir kritis. Contoh ketika bagi seorang pelajar misalkan, kenapa ya saya sekolah teh harus menggunakan seragam gitu, kenapa enggak bebas aja pakaiannya misalkan. Itu menunjukkan dia berpikir kritis. Jangan dibantah kemudian kita salahkan tanpa ada jawaban argumentasi yang ilmiah misalkan. Tanpa ada dasar yang memperkuat dari jawaban kita nantinya. Tanpa adanya alasan yang memang bisa dipertanggungjawabkan atas pertanyaan kritis tersebut. Kenapa? Karena itu pertanyaan yang sudah terjadi dan telah terjadi. Itu tidak mudah dalam melaksanakannya. Tidak semuanya mampu berpikir seperti itu. Perlu adanya dorongan, perlu adanya penyulut sehingga kita itu mampu berpikir kritis. Oleh karena itu harus benar-benar kita pahami bagaimana kita ini mampu berpikir kritis dengan baik dan menempatkan kritisnya itu pada tempat yang terbaik. Itu mungkin pengantar bagaimana kita memiliki ataupun mampu berpikir kritis. Sehingga yang kedua itu akan berdampak pada bahasan bersikap demokratis. Sederhana dan secara umum mungkin bahwa sifat sikap demokratis itu seperti hanya kita tahu bahwa makna bagian dari demokratis itu yang bermuara semuanya dari rakyat, dari umat, maka bisa diartikan seperti hanya sering terdengar ataupun apa yang sering disampaikan mengenai demokratis itu sendiri, mulai dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, atau dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dikembalikan lagi semuanya demi kesejahteraan, keharmonisan, dan yang bermuara dari rakyat. Lantas apa hubungannya dengan materi ataupun pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini misalkan? Ketika tadi disampaikan dalam Quran surah Ali Imran ayat 159. Ada makna yang paling penting adalah penggalan ayatnya ketika ada bahasa ataupun istilah yang muncul seperti hanya wasyawirhum fil amr. Kemudian diartikan dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Ini dihubungkan ataupun hampir disamakan antara nilai demokrasi itu dengan musyawarah. Nah, yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita ketahui adalah makna dari musyawarah itu sendiri seperti apa. Maka ketika kita mampu menggalinya bahwa makna dari musyawarah itu kan diambil dari arti maknanya syawara itu yang bermakna lebah ataupun madu. Makanya aneh kenapa musyawarah itu diambil dari lebah ataupun madu. Nah, ini filosofi yang sangat
indah dalam Al-Qur'an, di mana menyebutkan satu kata saja, menyebutkan satu kalimat saja itu tidak kosong, selalu memiliki makna, selalu memiliki nilai yang berbeda dari yang lain. Seperti hanya musyawarah. Kenapa diambilnya, diartikannya dari madu? Kita lihat proses lebah menghasilkan madu itu tidaklah mudah. Butuh waktu, butuh sumber, butuh kondisi yang memang tidak dimiliki oleh setiap lebah atau setiap hewan. Hanya dimiliki oleh lebah. Maka madu inilah yang dihasilkannya hasil dari di mana proses lebah tersebut sangatlah banyak berkorban. Kita lihat, sifat dari lebah itu tidak pernah mengambil dari sumber yang merusak nantinya ataupun yang menjadi rusak nantinya. Lebah mengambil dari bunga, ketika dihisap bunganya, bunga tersebut tidak menjadi rusak. Bunga tersebut tidak menjadi layu. Artinya tidak ada proses pengerusakan sedikit pun ketika apa yang dilakukan oleh lebah sehingga menghasilkan madu. Kedua, kondisi yang diambil oleh lebah itu ketika menghisap bunga ataupun serbuk itu tidak sembarangan. Ada waktu-waktu tertentu yang dihisap oleh lebah sehingga kesegaran dan menghasilkan dari madunya itu sangatlah bermanfaat, sangatlah berguna. Dan yang terakhir, di mana lebah ini menghasilkan dari apa yang dihasilkannya itu tidaklah menjadi hal yang mubazir ataupun barang yang menjadi barang terbaik. Madu itu disebutkan dawa, artinya penyembuh, bukan lagi syifa, tapi bukan lagi obat, tapi penyembuh dalam dijelaskan kebermanfaatannya madu, manfaat dari madu itu sendiri. Oleh karena itu, ketika kita membahas mengenai musyawarah ini, ternyata musyawarah itu dari proses masalah yang begitu sulit, seperti hanya lebah tadi mencari ataupun menghasilkan madu nantinya, dari proses yang tidak mudah. Caranya, prosesnya, keadaannya itu tidak mudah, sehingga menghasilkan hal yang baik. Oleh karena itu, tuntutan dalam permusyawaratannya itu adalah dari orang-orang baik, kemudian diproses dengan cara yang baik, kemudian dilakukan oleh keadaan terbaik sehingga menghasilkan hal yang baik. Seperti hanya lebah ketika sudah memproses menjadi madu, maka akan menghasilkan kebermanfaatannya dari madu itu sendiri. Oleh karena itu, nilai musyawarah disamakan ataupun disematkan dengan nilai demokrasi, atau sebaliknya, nilai demokrasi disematkan dengan nilai musyawarah. Ini menjadi sikap yang baik nantinya ketika mampu memahami dengan benar-benar, dengan penuh serius tentang makna demokrasi dari musyawarah itu sendiri. Maka sudah menjadi barang tentu ketika kita lihat bagian dari pengambilan istilah dalam bahasa Indonesia itu ada musyawarah. Itu sebenarnya dasarnya dari bahasa Arab, kemudian dicantumkan ataupun terdapat pula dalam Al-Quran. Artinya itu bagian dari bahasa bukan bukan murni, bisa dikatakan bukan asli ya, bukan asli dari produk bahasa Indonesia, tapi bisa jadi bagian dari awalnya asalnya dari bahasa lain, termasuk bahasa Arab, mungkin bisa jadi satu-satunya, bahkan dari Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab. Ini dimana menunjukkan contoh dalam di lapangannya juga ada lembaga-lembaga negara kita yang menggunakan kata musyawarah atau diksi musyawarah itu sendiri yang dipilih katanya. Seperti Lembaga Permusyawaratan Rakyat.
MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Menunjukkan di mana tempat bermusyawarah dan menghasilkan yang baik. Maka dari itu, ini menjadi pondasi kekuatan penting kita di mana hal ataupun nilai musyawarah itu bisa disematkan adanya dalam nilai demokrasi. Sehingga kita berdemokrasi, jika melihat dasarnya dari musyawarah, itu bisa menjadi bagian dari nilai-nilai permusyawaratan yang dicontohkan ataupun yang ada dalam Islam. Selama tidak ada pertentangan ataupun bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang lain. Maka dari itu, berpikir kritis yang tadi dijelaskan, kemudian menghasilkan sikap demokratis, itu bisa menjadi hal yang ditempuh ataupun dihasilkan dari proses di mana kita benar-benar mampu mempelajarinya dengan baik. Ya, itu di mana bahasan mengenai berpikir kritis dan bersikap demokratis. Sikap yang muncul nantinya enak, sikap yang dihasilkan nantinya enak. Jadi tidak egosentris, kalau dalam kepemimpinan disebutnya tidak egosentris, artinya tidak otoriter, tidak sakahayangna, tidak semaunya, tidak apa yang orang lain sampaikan tidak diterima langsung ditolak. Apa yang orang lain sarankan tidak langsung diterima tapi ditolak. Apa yang orang lain berikan dia tidak mau menerima. Nah, sikap demokratis tidaklah seperti itu. Dia menerimanya, dia menampungnya, kemudian dia olah, dia pikirkan, kemudian dia lahirkan. Dia lahirkan menjadi sikap yang baik nantinya, bisa diterima. Sehingga disebut ataupun lahirlah bijaksana nantinya. Karena ada proses, dia menerima saran, dia menerima kritikan, dia tidak anti kritis. Itu nantinya akan ada saling berhubungan. Insya Allah nanti akan ditemukan contoh-contoh bagaimana berpikir kritis dan bersikap demokratis bagi yang benar-benar terus mempelajarinya, memahaminya dengan baik, sehingga dalam kehidupan sehari-hari ini banyak sekali seseorang yang berpikir kritis, kemudian dia mampu menghasilkan sikap demokratis dari berpikir kritis tersebut. Itu saja untuk materi ataupun video materi tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis hari ini. Insyaallah kedepannya kita bisa lanjutkan kembali, melanjutkan materi ataupun melanjutkan ke pembahasan materi selanjutnya. Ini hanya gambaran umum pengantar saja, bisa nanti telusuri dalam Quran surah Ali Imran ayat 190-191 dan Quran surah Ali Imran ayat 159. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf bila mana ada ucapan yang kurang berkenan ataupun ada kata-kata yang tidak sesuai dari apa yang menjadi dasar keilmuannya. Mohon dimaafkan. Kesalahan murni datangnya dari pembicara. Kebenaran mutlak hanya milik Allah dan Rasulnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.